طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة الحديث صدق الله العظيم. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majlis ini. Sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majlis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, Allah pertemukan kita dalam majlis ini. Mohon maaf saya terlambat ibu-ibu karena tadi sedikit macet. Maka karena ini adalah pertemuan pertama kita, maka saya tidak mau bahas yang susah-susah ya. Susah pula nanti kaji ditanya sama suami di rumah, apa ceramah ustazah tadi? Tidak jaleh, yang penting coklat bajunya. Wah, itu pula ada ya. Jadi susah kita jadinya kan. Jadi supaya kita tak susah-susah, maka sore hari yang berbahagia ini kita tak lama-lama, tak panjang-panjang, kita akan membahas tentang bagaimana caranya agar hati kita ini menjadi hati yang tenang. Mau? Kenapa saya sampaikan ini? Karena masuk saya tadi dalam majlis ni, memang saya tengok wajah penuh luka semua nampak. Wajah penuh luka. Hendak ya bercanda, walaupun ia juga. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, saya mau tanya dulu nih. Saya mau tanya nih, menurut ibu hidup kita nih ada masalah enggak? Ada. Banyak. 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 Namanya hidup ya. Saya mau sampaikan sama kita semua ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, bahwa hidup ini sebenarnya tak ada masalah. Saya akan jelaskan. Kalau bisa kita ubah ini, saya yakin semuanya nih jadi ABG semua ini. Surga ya. Di surga tidak ada nenek-nenek dong. ABG sadunya. Jadi kalau kita pengen hidup ini tenang, jadi sebenarnya Bu, dalam hidup nih kita tidak ada masalah Bu, tidak ada masalah. Saya akan jelaskan kenapa hidup kita ini penuh masalah rasanya. Coba kita bahas sedikit. Hidup kita ini dibagi dalam 3 waktu. Yang pertama adalah now, masa sekarang. Ini sekarang saya tegak di sini, ini sekarang. Ibu duduk sekarang. Masa yang kedua adalah future atau al-mudhari', masa depan. 1 jam lagi masa depan, 2 jam lagi masa depan, tahun depan masa depan. Yang ketiga adalah al-madhi, yaitu masa lalu atau past ya. 1 jam yang lalu masa lalu, 2 jam yang lalu masa lalu. Banyak orang hidupnya tuh sekarang, tapi fikirannya selalu berada di masa depan, sehingga hatinya tak tenang. Contoh, saya sering sebutkan contoh ini karena contoh ini fakta. Ada ibu-ibu bertanya sama saya, Ustazah, iya, saya ini lagi stres Ustazah. Kenapa ibu stres? Bulan depan Ustazah, anak saya harus bayar SPP. Bulan depan juga suami saya di PHK Ustazah. Udah keluar, hampir keluar suratnya. Bulan depan juga saya harus bayar kontrakan. Dia depan saya tanya, jadi masalah ibu sekarang apa? Itu masalahnya Ustazah, bulan depan anak saya harus bayar SPP, suami saya kayaknya di PHK, dan kayaknya bulan depan itu kontrakan harus dibayar. Saya tanya, jadi masalah ibu sekarang apa? Itu masalahnya Ustazah, bulan depan. Nah sekarang saya tanya Bu, yang saya tanya itu sekarang masalahnya apa? Itu nyinyiawana Ustazah, itu masalah ibu bulan depan Bu, yang belum tentu terjadi. Ibu cukup usahakan dan jangan difikirkan. Sekarang masalah apa? Kalau sekarang ya udah ada saja, buka dompetnya. Pas dibuka dompetnya ada duit, ada. Bisa makan, bisa. Jadi sekarang masalah
masalahnya apa. Kalau sekarang yang tidak ada saja, itu masalah ibu masa depan, bukan sekarang. Jadi jangan pusingnya sekarang. Ibu cukup mendoakan dan mengusahakan. Pulanglah dia. Dia pulang 2 bulan tak telepon saya lagi dia. Bulan kedua saya yang telepon, Bu, cemana masalah ibu kemarin? Oh, ternyata suami dah jadi PHK saja. Ternyata kontrakan bisa dibayar saja. Ternyata anak dapat beasiswa saja. Kan tidak ada masalah. Padahal lampu tidak lelok sebulan saja. Tidak tidur dia sebulan. Sekarang saya tanya, siapa yang melarang ibu tidur? Pikiran kita. Kadang-kadang kenyataan tidak seburuk yang kita bayangkan. Kenapa kita suka memikirkan? Kita mengambil haknya Allah, bahwa masa depan adalah haknya Allah. Banyak orang ini terlalu pintar, suka memikirkan yang belum terjadi. Jangankan masa depan, mau jemur aja pintar kali. Wih, karyang ndak yo, karyang ndak yo, karyang ndak yo. Kering ndak ya? Kalau hujan cemana ya? Kalau mendung cemana ya? Panas berdengkang. Semua dipikirkan. Jadi tukang peramal cuaca pula. Jemur aja lah dulu, kalau hujan ambil lagi. Susah ya? Ya, betul. Nggak usah jauh-jauh. Kemarin saya ceramah jam 2. Saya tidak bisa hadir. Saya minta teman saya menggantikan saya. Acara jam 2. Jam 1 dia telepon saya. Ustazah, kalau hujan gimana Ustazah? Alun hujan lah Pak Ustaz, kata saya. Belum hujan lagi. Belum hujan lagi Ustaz. Setengah 2 dia telepon. Ustazah, kalau macet gimana? Belum macet lagi Ustaz. Berangkat aja lah dulu. Pas di tengah macet ditelepon. Macet udah sampai enggak ya? Sampai enggak ya? Sampai enggak ya? Jalan aja lah dulu. Nanti kalau jemaahnya nunggu, alhamdulillah. Kalau enggak kita pulang. Jadi jangan banyak pikiran. Banyak orang yang bertindak lebih hebat dibanding profesor dan bekerja lebih dikit daripada orang buta. Semua difikirkan. Baru mau negur kawan, kalau dia marah gimana ya? Kalau dia marah gimana ya? Kalau dia marah gimana ya? Belum tentu loh. Kerjakan aja lah. Kalau dia marah kita tawakal. Kalau dia nggak marah, alhamdulillah. Oh, anak saya melawan, anak melawan, anak melawan. Wah, mau jadi apalah nanti. Sekarang cuman kita doakan, ajak kepada kebaikan. Wala taqnatu min rahillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Karena bisa jadi 10 tahun yang akan datang dia lebih taat dibanding kita. Suami tidak solat, ajak suami solat. Solat bang, iya. Solat bang, iya. Solat bang, solat saya lah surang katanya. Terus kita bilang pakak wadah abang mah. Jangan. Tugas kita cuma mengingatkan dan mendoakan. Perkara apakah dia mau sholat atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Kita nggak bisa merubah orang. Saya dakwah ini murni aja dakwah. Saya tidak berniat merubah orang, karena yang merubah adalah haknya Allah. Banyak jemaah saya kalau ceramah sama saya duduk paling depan. Angguk-angguk luar biasa. Setiap minggu pengajian sama saya. Angguk-angguk luar biasa duduk paling depan udah 7 tahun. Bayangkan berapa banyak ilmunya kalau 7 tahun pengajian sama saya. Pas pesta dia juga tukang jogetnya. Apakah saya berpikir ndak usah ceramah lagi, ndak ada tak apa-apa? Ndak. Pas nampak dia saya serondok. Kenapa serondok dek? Kata kakak saya, itu jemaah saya kak. Saya takut dia malu. Kalau dia malu dia tak mau lagi datang pengajian. Kamu nggak sedih dek? Enggak. Karena tugas saya bukan merubah orang, tapi cuma mengajak. Urusan hidayah, urusan Allah. Bisa jadi 10 tahun lagi dia lebih taat dibanding saya. Kan gitu aja. Tak usah banyak-banyak fikir hidup nih. Ini wajah macam profesor semuanya. Semua nak difikirkan hidup. Nah itu. Iya ya. Nah jadi jangan terlalu. Ada menantu yang tak sesuai kehendak hati kita. Udahlah kita tawakal saja. Jadi saya pengen sampaikan kepada ibu-ibu semua, kalau udah usia 50, 60 kayak gini kan tak lama lagi nih kan. Itu ibu jangan fikir banyak lagi bu. Ibu cuma fikir satu saja, gimana caranya masuk surga, udah. Gimana caranya masuk surga, udah. Gimana caranya baca Quran tiap hari. Gimana caranya sholat tak putus. Gimana caranya mampu puasa sunnah. Gimana caranya biar sedekah. Jangan semua hal difikirkan. Cobalah otak kita nih bu, banyak kali isi kepala. Ini gosip artis masuk ke sini, iya kan? Tetangga masuk ke sini, tentang presiden masuk ke sini, ya, tentang partai politik masuk. Buka-buka TikTok ada ular beranak 4, masuk pula ular ke sini. Buka-buka TikTok nengok kucing beranak 11, masuk kucing ke sini. Tidak semua hal harus kita tengok, tidak semua hal harus kita dengar. Jadi otak kita ini kayak komputer, makin banyak sampah di dalamnya, makin tak tahu kita mana penting mana tidak. Kayak komputer. Maka hati-hati dengan pikiran kita.
Ini kita jaga. Kalau bisa informasi yang baik-baik aja masuk. Belum lagi gosip kawan kita, yang lebih parahnya lagi gosip RT, gosip majelis taklim, gosip RW, perumahan. Jangan. Kita bukan karena tahu bahwa itu adalah dosa saja, tapi kita menjaga kepala kita dari hal-hal yang nggak penting. So jangan banyak pikir. Saya ada cerita. Saya pergi dakwah, saya pergi nguji ke Jakarta. Berangkat pagi 6.30 sampai Jakarta jam 8, jam 10 staf saya nelpon. Bu Nela, iya. Besok pagi kita ada audit internal, Bu. Ada pemeriksaan. Oke lah, besok saya pulang pagi. Ibu pulang kan, Bu? Kalau ibu tidak pulang, cemana saya nanti, Bu? Tak bisa saya jawab. Ya udah, doakan besok pagi saya pulang. Dah. Saya kerja seperti biasa di Jakarta, jam 1 dia telepon lagi. Bu Nela, iya. Kalau nggak dapat tiket, ibu cemana besok, Bu? Bayangkan tuh. Saya bilang, udah tugas kamu doakan biar tiket dapat. Jam 4 ditelepon lagi. Bu, tiketnya ada kan, Bu? Ada. Saya foto tiketnya 6.30 pagi. Cus. Saya kira dia diam ya. Jam 8 diteleponnya lagi. Apa katanya? Bu, kalau delay cemana, Bu? Bayangkan tuh. Pikirannya. Ini kan dahsyat ini. Pagi-pagi subuh dia telepon, saya cuekin, wallah. Saya cuekin. Pagi saya nyampe di kantor duluan, 6.30, jam 8 landing, masuk kampus, saya duduk. Dia belum datang. Ibu duluan yang nyampe. Iya kan, duluan saya nyampe dibanding kamu kan? Iya, Bu, padahal saya tidak tidur tadi malam mikirin ibu. Apalah saya dipikirkan. Nah, itulah orang. Terlalu banyak, kalau bahasa anak mudanya overthinking. Ya, jadi kita hidup sekarang, lakukan sekarang. Ke depan kita tidak usah banyak pikir. Ya, 1 jam lagi jangan banyak pikir. Deh, kalau celamu, aku ceramah beko talambek pulang. Jangan dipikir. Deh, kalau tidak dapat beko grab baa calonyoko. Kalau tidak dapat tebengan baa nanti. Ya, ini yang kita maksud dengan banyak orang hidupnya sekarang tapi pikirannya melayang-layang di masa depan. Jadi sebenarnya ibu tuh nggak ada masalah. Coba saya tanya, ibu masalah sekarang apa? Nggak ada. Lagi duduk aja nengok saya. Tak ada masalah. Coba nanti pulang ke rumah ya. Tanya sama tetangga atau suami. Bang, abang ada masalah, Bang. Atau tanya sama anak. Dek, ada masalah, Dek. Ada, Ma. Kemarin kawan aku, pasti dia bilangnya kemarin. Sekarang nih nggak ada masalah. Bu ada masalah, Bu, ada anak ke masuk sekolah bisu SPP bisu tuh. Sekarang nggak ada. So hati-hati, jangan semua selalu dipikirkan. Karena pikirkan bagaimana biar masuk surga dengan baik. Nggak ada rezeki, nggak akan mati kok kita kelaparan, aman saja. Ada suami yang tak sesuai keinginan hati, tenang aja. Ya, karena setiap ujian rumah tangga berbeda-beda. Tidak ada yang sama. So tenang-tenang saja. Itulah maksud ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Insyaallah. Oke, satu itu ya, jangan banyak fikir. Yang kedua, pengen hati tenang.